Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatia, kelas Manajemen A, NPM 120-2020-195. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta praktik langsung statistik, yaitu mengenai path analysis. Yang pertama yang perlu disiapkan yaitu datanya terlebih dahulu. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul ya datanya. Di sini ada kepemimpinan, motivasi kerja, iklim organisasi, serta kepuasan kerja. Yang pertama, kita melakukan analisis persamaan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, kemudian untuk persamaan yang pertama ini, sebentar saya pindahkan dulu yang independennya ya ke semula. Untuk persamaan yang pertama ini, pada variabel dependen diisi motivasi kerja, sedangkan pada variabel independen diisi kepemimpinan. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya ya. Sebentar, saya share screen ulang terlebih dahulu. Nah, ini untuk outputnya ya. Saya sudah membuat interpretasinya untuk persamaan yang pertama. Jadi kita langsung ke interpretasinya saja. Nah, ini untuk interpretasi persamaan yang pertama pada adjusted R-square-nya berdasarkan hasil analisis persamaan pertama ini diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R2-nya sebesar 0,047 atau 4,7%. Variabel kepemimpinannya X1 menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%, sedangkan sisanya sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Kemudian pada uji F, pada tabel di atas ini hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji stimulan. Nilai uji F yaitu 0,544, tetapi tidak signifikan karena kita lihat nih di p-value-nya sebesar 0,476 atau lebih besar dari 0,05 yang berarti H0 terdukung, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Nah, kemudian pada tabel koefisien kita lihat uji T-nya. Pada tabel di atas, hasil uji T-nya nilai koefisien regresi atau standarisasi koefisien pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan sig atau p-value-nya 0,476 lebih besar dari 0,05 artinya mendukung H0. Nah, kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Nah, kemudian kita langsung ke persamaan kedua. Kita langsung melakukan analisis ke persamaan kedua. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Ini untuk persamaan kedua ini kita bisa langsung analisis ya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Kemudian untuk variabel dependennya pada persamaan kedua ini diisi oleh iklim. Jadi iklim organisasi ini kita taruh di variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya terdiri ini untuk variabel independennya kita isi
kepemimpinan, serta motivasi. Jadi ada dua variabel yang berada di variabel independen ini, yaitu kepemimpinan dan motivasi kerja. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Ini untuk hasil output-nya sudah keluar ya. Tapi sepertinya ini ada error. Sebentar, saya stop share terlebih dahulu. Untuk interpretasinya sudah saya buat juga. Jadi kita bisa lihat ini untuk interpretasi pada persamaan kedua ini. Nah, karena tadi pada variabel independen terdiri dari 2 atau 3 variabel itu, jadi ini termasuk analisis regresi linear berganda ya. Nah, tadi untuk output-nya sudah muncul, ini saya sudah buat interpretasinya juga. Nah, berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square-nya sebesar 0,977 atau 97,7%, variabel kepemimpinannya X1 dan motivasi belajar yaitu X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi sebesar 97,7%. Sedangkan sisanya sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, kemudian pada tabel hasil ANOVA yang mengarah pada UJF atau uji simultan, nilai UJF-nya di sini yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig p-value-nya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti H1 itu terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja, yaitu X2, dan kepemimpinan atau X1 terhadap iklim organisasi. Kemudian untuk uji T pada variabel koefisien ini, berdasarkan tabel di atas, untuk variabel masing-masing variabel, pada variabel kepemimpinan atau X1, nilai koefisien regresi atau standarized coefficient sebesar plus 0,585 dengan nilai sig p-value-nya 0,00 atau kurang dari 0,05 yang berarti H1 terdukung. Berarti artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan atau X1 terhadap iklim organisasi atau X3. Nah, kemudian untuk pada variabel motivasi kerjanya, nilai koefisien regresi atau standarized coefficient-nya sebesar 0,682 atau positif ya. Kemudian dengan nilai PES, nilai sig p-value-nya sebesar 0,00 kurang dari 0,5 yang berarti H1 terdukung. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja atau X2 terhadap iklim organisasi. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan ketiga. Kita lakukan analisis ke persamaan ketiga terlebih dahulu. Saya share screen lagi sebentar untuk data analisisnya. Ini kita langsung melakukan analisis persamaan ketiga. Kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu kita pilih Linear. Ini saya kembalikan dulu seperti semula untuk variabel dependent dan independennya. Pada persamaan ketiga ini, untuk variabel dependent, kita isi dengan kepuasan kerja, sedangkan untuk variabel independennya kita isi kepemimpinan, motivasi kerja, serta iklim organisasi. Jadi dari X1 sampai X3 kita taruh di variabel independen. Sementara untuk variabel dependennya berisi kepuasan kerja atau X4. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita bisa langsung klik OK. Nah, ini outputnya sudah muncul ya. Saya stop share terlebih dahulu.
Nah, untuk interpretasinya, kita bisa langsung ke interpretasi yang sudah saya buat. Untuk persamaan ketiga ini, dari hasil analisis, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjektif R square-nya sebesar 0,992 atau 99,2%. Variabel kepemimpinan atau X1, motivasi belajar, dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja atau X4 sebesar 99,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, kemudian kita lihat pada tabel ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F-nya yaitu sebesar 500,91 dan signifikan karena nilai sig p-value-nya adalah sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang artinya H1 terdukung. Nah, berarti terdapat pengaruh simultan kepemimpinan atau X1, motivasi belajar, dan iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Nah, ini untuk variabel uji T-nya ini ada 3 ya, kepemimpinan, motivasi kerja, iklim organisasi. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Untuk kepemimpinan, nilai koefisien regresinya sebesar 0,314, ini positif, dengan nilai sig p-value-nya sebesar 0,021, yang berarti H1 terdukung, berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Nah, kemudian untuk pada variabel motivasi kerja di sini, kita lihat untuk nilai koefisien regresi sebesar 0,309 dengan nilai sig p-value-nya 0,042, yang artinya kurang dari 0,05, berarti H1 terdukung. Berarti artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja atau X2 terhadap kepuasan kerja. Nah, yang terakhir untuk iklim organisasi ini untuk nilai koefisien regresinya sebesar 514 dengan nilai sig p-value-nya 0,22, berarti kurang dari 0,05 yang artinya H1 terdukung. Berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi atau X3 terhadap kepuasan kerja. Nah, itu interpretasinya sudah saya buat. Demikian video yang saya buat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, serta mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.